Perkenalkan, nama saya Rara Diva Aidila dengan NIM 11523000277 di kelas Metode Penelitian Sosial B yang diampu oleh dosen Bu Mary. Nah, sebelumnya materi UAS saya itu akan menjelaskan tentang populasi dan sampling. Nah, kita mulai dengan populasi dulu. Populasi adalah keseluruhan subjek, objek, atau bahkan elemen yang menjadi fokus penelitian dan memiliki karakteristik tertentu. Populasi itu bisa berupa manusia, hewan, benda, peristiwa, atau fenomena yang relevan dengan tujuan peneliti. Dengan kata lain, populasi adalah kumpulan lengkap dari semua unit yang memenuhi kriteria penelitian dan menjadi sumber data yang ingin dianalisis. Di sini saya akan menyebutkan beberapa definisi populasi dari beberapa ahli. Yang pertama, ada dari Bapak Sugiono. Beliau ini menyatakan bahwa populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik yang tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Yang kedua ada dari Ari Kunto. Ari Kunto ini menjelaskan bahwa populasi itu sebagai keseluruhan objek yang digunakan dalam penelitian. Populasi sendiri itu tidak terlepas dari jenis-jenis dari jumlahnya. Populasi dapat dibedakan berdasarkan satu, jumlahnya itu ada jenis-jenisnya. Jadi yang pertama itu ada populasi finite atau terbatas. Populasi finite ini populasi dengan jumlah anggota yang sudah diketahui secara pasti. Yang kedua, populasi infinite atau tak terbatas. Populasi dengan jumlah anggota yang tidak diketahui atau tidak bisa dihitung dengan secara pasti. Yang kedua dari jenis populasi itu ada sifatnya. Sifatnya sendiri itu juga terbagi menjadi dua. Yang satu ada populasi homogen dan yang kedua adalah populasi heterogen. Populasi homogen adalah populasi yang anggotanya memiliki karakteristik yang sama. Populasi heterogen yaitu anggotanya yang memiliki karakteristik yang berjauh atau beragam, berbeda. Ada juga jenis-jenis populasi yang lain, di luar jenis jumlah dan sifatnya. Yang pertama ada populasi target, yaitu populasi yang menjadi sasaran utama dari penelitian dan yang hasilnya ingin digeneralisasi. Yang kedua ada populasi survei, yaitu populasi yang terjangkau atau terliput dalam penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ada beberapa cara atau beberapa pertimbangan atau 4 faktor utama untuk memilih populasi. Yang pertama ada isian. Yang pertama, isian itu apa yang menjadi fokus atau opsi penelitian kita. Yang kedua ada satuan, unit analisis atau individu yang diteliti. Yang ketiga ada cakupan atau scope, wilayah geografisnya. Yang keempat ada waktu atau periode waktu penelitian lah istilahnya. Populasi ini sangat penting banget karena populasi ini menjadi dasar untuk mengambil sampel yang representatif. Intinya populasi itu adalah keseluruhan elemen yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi objek penelitian. Pemahaman yang tepat tentang populasi bisa membantu peneliti dalam menentukan batasan penelitian, memilih sampel yang tepat, dan menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat dipercaya. Selanjutnya kita ke sampling. Secara singkat, sampling adalah proses pengambilan sebagian elemen atau anggota dari suatu populasi. Sampel ini bisa dijadikan sampel yang memiliki keseluruhan populasi tersebut di dalam penelitian. Tujuan utama sampling untuk mendapatkan data yang valid dan dapat digeneralisasi tanpa harus meneliti seluruh populasi, sehingga lebih praktis dan hemat biaya serta waktu. Nah, sampling sendiri juga memiliki tujuan seperti menghemat waktu, tenaga, dan biaya, memudahkan pengumpulan, dan memudahkan analisis data. Dengan sampling ini juga mendapatkan hasil yang representatif, dapat digeneralisasi ke populasi. Nah, sebelum mengambil sampel, peneliti ini biasanya menyusun kerangka sampling terlebih dahulu. Kerangka sampling sendiri ini apa? Kerangka sampling itu adalah daftar lengkap elemen populasi yang akan diteliti. Kerangka ini tuh menjadi dasar untuk memilih sampel secara sistematis.
Sampling sendiri juga memiliki beberapa jenis tekniknya. Sampling sendiri itu terbagi menjadi dua kategori utama. Yang satu ada probability sampling atau probabilitas. Sampling probability ini anggota populasi yang memiliki peluang yang sama atau diketahui untuk dipilih menjadi sampel. Teknik ini menghasilkan sampel yang representatif dan memungkinkan generalisasi hasil penelitian. Contoh tekniknya yang pertama, simple random sampling. Simple random sampling ini tuh kayak pemilihan anggota sampel secara acak tanpa memperhatikan strata. Kedua ada stratified random sampling. Stratified random sampling ini adalah populasi yang dibagi ke dalam strata atau kelompok, kemudian diambil secara acak dari tiap strata agar representatif terhadap variabel yang penting. Yang ketiga ada cluster sampling. Nah, sebenarnya teknik sampling itu masih banyak, seperti cluster sampling, systematic sampling, dan lain-lain. Itu masuknya ke probability sampling. Mungkin nanti bakal jelasin di video. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang cluster sampling. Jadi, cluster sampling itu adalah metode pengambilan sampel di mana seluruh populasi dibagi menjadi kelompok-kelompok atau cluster dan kemudian beberapa cluster dipilih secara acak untuk menjadi sampel. Cluster sampling ini digunakan ketika 1. Populasi besar dan tersebar. Jadi, ketika populasi sangat besar dan tersebar secara geografis, cluster sampling ini dapat menjadi metode yang lebih efisien daripada simple random sampling. Yang kedua, ketika keterbatasan sumber daya. Jika sumber daya terbatas seperti sumber daya waktu, biaya, tenaga, cluster sampling ini dapat membantu mengurangi beban kerja dengan hanya meneliti beberapa cluster. Yang ketiga ada ketika studi komparatif. Nah, cluster sampling dapat digunakan untuk membandingkan karakteristik antara subpopulasi atau wilayah dengan memilih cluster dari berbagai kategori atau lokasi. Nah, yang berikutnya itu ada systematic sampling atau pengambilan sampel sistematis. Ini adalah metode pengambilan sampel di mana elemen-elemen dipilih dari populasi pada interval tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, dalam praktiknya, ini berarti peneliti memilih elemen pertama secara acak, kemudian memilih elemen-elemen berikutnya dengan interval yang sama. Nah, ada langkah-langkah dalam systematic sampling. Yang pertama adalah tentukan ukuran populasi dan ukuran sampel yang diinginkan. Kemudian hitung interval pengambilan sampel dengan rumus. Yang ketiga adalah pilih elemen pertama secara acak dari interval pertama sampai interval terakhir. Nah, pilihlah elemen-elemen berikutnya dengan menambahkan rumus pada nomor elemen sebelumnya. Ini tuh dilakukan ketika biasanya kalau memilih metode penelitian kuantitatif. Ini ada beberapa alasan kenapa teknik itu banyak dilakukan. Yang pertama itu tadi mudah dilakukan. Beberapa sumber tuh mengatakan teknik ini tuh lebih mudah diterapkan dibandingkan dengan teknik lain karena nggak perlu menggunakan tabel angka, acak secara terus-menerus. Yang kedua itu lebih efisien. Peneliti itu bisa mendapatkan sampel yang representatif dengan sedikit upaya dibandingkan dengan teknik sampling yang lain. Nah, yang ketiga ada meminimalisir risiko manipulasi data. Beberapa sumber menyebutkan teknik ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya manipulasi data, terutama pada populasi yang terstruktur. Tetapi, systematic sampling juga tidak terlepas dari kekurangannya. Yang pertama, itu ada risiko bias. Jika ada pola tersembunyi dalam populasi yang sesuai dengan interval pengambilan sampel, maka hasil penelitian bisa menjadi bias. Yang kedua, tidak cocok untuk populasi tidak acak. Beberapa sumber menyatakan teknik ini kurang cocok jika populasi tidak tersusun secara acak atau memiliki pola tertentu. Nah, secara keseluruhan systematic sampling itu adalah teknik yang berguna dan efisien untuk pengambilan sampel, terutama ketika peneliti memiliki daftar lengkap anggota populasi dan ingin memastikan bahwa sampel yang diambil mewakili populasi secara keseluruhan. Namun, penting untuk memahami potensi bias dan memilih teknik yang paling tepat sesuai dengan karakteristik populasi yang diteliti. Jenis sampling yang kedua ada non-probability sampling. Gak semua anggota populasi itu memiliki peluang yang sama untuk terpilih.
Teknik ini biasanya digunakan jika kesulitan mendapat daftar populasi yang lengkap atau penelitian bersifat eksploratif. Tekniknya itu ada convenient sampling. Ini tuh adalah mengambil sampel yang mudah dijangkau atau tersedia. Kedua ada purposive sampling. Ini tuh memilih sampel berdasarkan tujuan pertimbangan tertentu. Ada snowball sampling. Menggunakan jaringan responden untuk mendapatkan sampel tambahan. Jenis-jenis non-probability sampling juga masih banyak yang lain. Kuota sampling dan lain-lain. Nah, kita masuk ke proses pengambilan sampel. Yang pertama, ada menentukan populasi dan kerangka sampling. Yang kedua, ada menentukan teknik sampling yang sesuai dengan tujuan dan kondisi penelitian. Yang ketiga, ada menghitung ukuran sampel yang dibuat agar representatif. Yang keempat, ada melakukan pemilihan sampel sesuai dengan teknik yang dipilih. Semisal menggunakan tabel untuk menghilangkan tabel angka random untuk sampel random sampling. Yang kelima, ada menghubungi dan mengumpulkan data dari anggota sampel terpilih. Sampling itu juga dilakukan dengan cara yang baik. Sampling yang tepat dan representatif sangat penting agar hasil penelitian valid dan bisa digeneralisasikan ke populasi. Kesalahan dalam pengambilan sampel bisa membuat atau bisa menyebabkan bias, bisa menyebabkan kesalahan dalam interpretasi hasil penelitian. Kesimpulannya, sampling ini adalah teknik memilih sebagian anggota dari populasi untuk mewakili keseluruhan dalam penelitian. Teknik sampling juga terbagi menjadi dua, probabilitas dan non-probabilitas. Masing-masing itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang probability sampling dan non-probability. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Teknik ini memastikan bahwa sampel yang diambil bersifat representatif dan memungkinkan generalisasi hasil penelitian ke populasi yang lebih luas. Dalam probability sampling, peneliti menggunakan metode acak untuk memilih sampel sehingga setiap individu dalam populasi memiliki peluang yang diketahui dan tidak nol untuk terpilih. Ini berbeda dengan non-probability sampling, di mana pemilihan sampel tidak didasarkan pada prinsip acak dan beberapa anggota populasi mungkin memiliki peluang lebih tinggi atau bahkan nol untuk dipilih. Probability sampling mempunyai beberapa keuntungan. 1. Representatif. Sampel yang diambil mungkin lebih mewakili seluruh populasi sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan. 2. Minimalkan bias. Pengambilan sampel secara acak mengurangi potensi bias dalam pemilihan sampel. Yang ketiga, ada validitas statistik. Probability sampling memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis statistik yang lebih akurat dan valid. Nah, kapan sih probability sampling ini digunakan? Probability sampling umumnya digunakan dalam penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menggeneralisasikan temuan ke populasi yang lebih luas. Misalnya, dalam penelitian survei, penelitian pasar, atau penelitian ilmiah yang ingin mengetahui preferensi, perilaku, atau karakteristik suatu populasi. Selanjutnya, kita ke non-probability sampling. Ini adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Dalam metode ini, pemilihan sampel didasarkan pada pertimbangan subjektif peneliti atau kriteria tertentu, bukan secara acak. Di dalam non-probability sampling terdapat poin penting. 1. Tidak ada peluang yang sama. Berbeda dengan probability sampling, non-probability sampling tidak menjamin bahwa setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Yang kedua adalah pertimbangan subjektif. Pemilihan sampel dalam non-probability sampling seringkali didasarkan pada penilaian atau kriteria yang ditentukan oleh peneliti, seperti ketersediaan, kedekatan geografis, atau pengetahuan ahli. Yang ketiga, ada tidak untuk generalisasi. Hasil dari penelitian dengan non-probability sampling biasanya tidak dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi, karena sampel mungkin tidak mewakili karakteristik populasi secara keseluruhan.
Yang keempat, efisiensi biaya dan waktu. Non-probability sampling seringkali lebih cepat, mudah, dan hemat biaya dibandingkan dengan probability sampling, terutama jika populasi sulit dijangkau atau jumlah sampel yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Probability sampling juga terdapat jenis-jenisnya. Yang pertama ada convenience sampling, sampel diambil dari individu yang paling mudah diakses atau tersedia. Yang kedua ada purposive sampling, sampel dipilih berdasarkan kriteria spesifik yang relevan dengan tujuan penelitian. Yang ketiga ada quota sampling, jumlah sampel ditentukan terlebih dahulu dan peneliti memilih anggota populasi yang sesuai dengan kuota yang ditentukan. Yang keempat ada snowball sampling, sampel awal direkrut kemudian mereka diminta untuk merekomendasikan anggota lain yang memenuhi kriteria penelitian. Yang kelima ada saturation sampling, semua anggota populasi yang memenuhi kriteria penelitian dilibatkan sebagai sampel. Nah, kapan sih non-probability sampling itu digunakan? Nah, non-probability sampling ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif, penelitian eksplorisasi, studi kasus atau situasi di mana generalisasi ke populasi tidak menjadi prioritas utama. Misalnya, jika seorang peneliti ingin memahami pengalaman pengguna suatu aplikasi, mereka mungkin menggunakan non-probability sampling untuk mewawancarai beberapa pengguna yang aktif dan bersedia berbagi pengalaman mereka. Contoh nih, ada seorang peneliti, yaitu ingin mengetahui pendapat mahasiswa tentang kebijakan baru di universitas. Mereka mungkin menggunakan convenience sampling dengan mewawancari mahasiswa yang kebetulan sedang berada di dekat ruang kelas atau perpustakaan. Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan ke semua mahasiswa di universitas tersebut, karena sampel tidak mewakili seluruh populasi mahasiswa. Pemilihan teknik dan proses sampling yang tepat penting untuk menghasilkan data yang valid dan dapat dipercaya. Nah, itu tadi adalah sedikit penjelasan tentang populasi dan sampling. Untuk itu, saya mengakhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.